Oke. Oh, sebentar Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini nih. Oh, sebentar Bapak Ibu, ini sedang. Nah, baik, apakah sudah tampil di layar? Belum ya? Oke. Masih loading. Ya, udah Pak. Oh, sudah oke. Dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Sebelumnya apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai sesi ini, mungkin alangkah baiknya seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu. Mungkin mangga Bapak Ibu siapa yang mau memimpin? Apakah kondusif? Siap, Pak Eka, siap Pak Eka. Di pinggir jalan soal ini. Anu sanes satu pilih bade. Pak Peri, siap Pak Peri. Pak Peri kondusif Pak. Ya, udah dibuka aja Pak ya. Halo. Sepertinya sinyal di saya sedang kurang baik Pak. Sebentar Pak, mohon maaf. Iya. Cek, apakah sudah ada suara saya Pak? Sudah Pak. Oh, siap. Mangga siapa yang mau memimpin Bapak Ibu? Udah saya aja dulu Pak. Oh, siap. Mangga Pak Toto. Baik, rekan-rekanku yang berbahagia, di sore hari ini kita bertemu kembali di Tatap Maya bersama fasilitator tercinta. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini dapat ilmu dan hikmah yang bisa kita dapatkan. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Baik, hatur nuhun Pak Toto sudah memimpin Sama-sama. doa dan memulai pembelajaran kita hari ini. Mungkin sedikit ya kita ice breaking dulu kalau memungkinkan. Apakah Bapak Ibu kondusif? Bapak Ibu? Pak Peri kondusif Pak? Bu Silpi? Kondisi. Kayak sepertinya belum ini semua ya. Ya Pak. Kalau kita langsung. Oh, siap. Saya bagi dua dulu nih. Ada Pak Eka, Bu Imas, dan Pak Anggi kondusif tidak Bu? Pak? Bu Fitri mungkin kondusif Bu? Siapa? Siap. Bu Fitri, Pak Eka, dan Pak Toto nanti silahkan membuat kalimat mengapa ya Pak? Mengapa buat kalimat dari kata mengapa gitu Pak? Bu Fitri, tadi itu siapa? Bu Fitri, Pak Eka, dan Pak Toto ya? Dari kata mengapa. Nah, kemudian Bu Imas dan Bu Silpi silakan membuat kalimat dari kata karena. Siapa? Siap Bu? Siap. Halo Pak. Siap, kita coba ya Bapak Ibu. Silahkan mungkin tidak perlu lama-lama lah ya. Mungkin 1 menit cukup lah ya. Siap nggak Bapak Ibu? Ya. Mengapa kita bisa bertemu di sini ya?
Itu Ya, Pak aja. Toto udah ya siap. Bu Imas, mangga Bu Imas. Boleh udah ditulis? Langsung Pak ini. Langsung, Bu. Karena memang sudah dijadwalkan untuk bertemu tatap maya di sini, Pak. Ya, Pak Eka, mangga Pak Eka. Mengapa, Pak? Boleh Ngomong guys? apa lagi? Siap. Eh, mengapa saya mengikuti PKG PJOK ini? Siap, Bu Fitri. Karena Bu bebas jawabannya yang tadi sudah ditulis aja, Bu. Oh, masih di mute, Bu Fitri. Karena ingin menambah pengetahuan atau kompetensi. Oke, siap. Nah, tadi kan serius nih. Sekarang buat dulu kalimat yang tidak berhubungan dengan PKG PJOK. Buat mengapa, pertanyaannya bebas, nyeleneh juga nggak apa-apa. Yang membuat kalimat mengapa sekarang saya bagi nih, Bu Fitri dan Pak Eka, mengapa? Sudah siap Bu Fitri, Pak Eka? Mengapa tapi bebas, tidak ada hubungannya dengan PKG PJOK. Sekarang Pak Toto dan Bu Imas buat kalimat karena tapi tidak berhubungan dengan PKG PJOK ya Bu, bebas pokoknya apa saja boleh, tentang apa juga boleh. Siap ya, 1 menit Bu buat kalimat Bu. Nanti saya persilahkan untuk mengemukakan pertanyaannya. Siapa dulu yang itu, Pak? Berarti udah beres Pak Eka? Insya Allah lah. Oh, siap. Pak Eka dulu lah. Mengapa saya lapar? Jawab oleh Pak Toto, mangga Pak Toto. Tadi Pak Toto karena ya, mangga Pak Toto. Karena sepertinya sudah ngantuk. Ya, Bu Fitri, mangga Bu. Mengapa Bu? Mengapa kamu kemarin tidak hadir? Mangga Bu Imas. Karena apa Bu? Karena saya tersandung batu di sekolah. Siapa turun Bapak Ibu? Mungkin tadi sedikit ini ice breaking ya. Hatur nuhun. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Next. Nah, pada kegiatan kita hari ini modul 1.4. Punten Bapak Ibu lepat. Mohon maaf. Nah, kenapa jadi ke sini ya? Sebentar. Kenapa jadi ke modul 1.4? Modul ini gitu. Oh iya ini. Itu jadi ke modul 1.4. Bentar Bapak Ibu. Mungkin kurang minum aqua ini. Masih loading ya. Nah. Kita sudah memasuki modul 1.6. Sekarang pengembangan, perencanaan, pembelajaran PJOK. Sebelum kita lanjut, mungkin saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resen sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin tujuan pembelajaran kita sudah ada. Nah, tujuan pembelajaran capaian modul kita di modul 1.6 ini yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Kemudian di capaian khusus juga Bapak dan Ibu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, perencanaan PJOK yang seperti apa? Mungkin di tahap ini nanti. Nah, Bapak dan Ibu dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan
konsep backward design, atau mungkin yang ini beriringan dengan yang sedang PPG ya Bapak Ibu, yang apa namanya tuh, by design itu understanding by design, mungkin hampir-hampir mirip lah. Kemudian agenda kita pada sesi ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Mungkin mengapa sebelumnya saya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengupload, sudah ada beberapa yang mengupload. Nah, nanti kita karena akan membedah sedikit dan berdiskusi tentang RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Boleh RPP yang baru, mungkin boleh juga RPP yang sudah ada sebelumnya. Karena nanti jika memang harus nanti RPP yang diupload di tugas selanjutnya adalah RPP yang sudah Bapak dan Ibu bukan diperbaiki ya, tetapi karena memang saya yakin tidak ada yang salah dalam RPP itu, hanya saja nanti disesuaikan dengan konsep backward design ini gitu, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, pada sesi ini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1 perencanaan PJOK, ada elaborasi isi ini yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan mungkin ya. Dan kita sekarang ada di tahap kuatkan pemahaman. Di sini fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau modul ajar? Mungkin bisa resen yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Atau ada yang masih menggunakan RPP? Oh, Bu Ima sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Bu Fitri? Siap, terima kasih Bu. Pak Toto bagaimana Pak Eka? Apakah masih RPP atau maksudnya KIKD? Oh, Pak Eka masih itu Pak, KIKD Pak? Sudah Pak, untuk di sekolah saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka Pak. Oh siap. Pak Toto bagaimana Pak? Sama Pak, kecuali berarti untuk sudah kelas 6 mungkin. 6 sama kelas 3 Pak. Kelas 3, oke. Mungkin ya sama seperti di beberapa sekolah memang ada kelas-kelas atas yang masih menggunakan kurikulum itu ya Bapak Ibu, kurikulum 2013 gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah mungkin karena yang akan dibahas di sini adalah tentang konsep backward design-nya nanti. Seperti itu. Next. Nah, ketika kita membuat perencanaan, mungkin ada 3 komponen utama perencanaan RPP atau modul ajar. Nih, mungkin saat Bapak dan Ibu akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan nih. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Mungkin ada yang mau berpendapat, ketiga itu apa saja sih Bapak dan Ibu? Ada 3 mungkin dalam membuat RPP atau modul ajar itu ada 3 mengacu pada apa saja kira-kira? Itu kalau tidak salah tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Siap. Betul sekali kalau untuk yang pertama itu tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Betul, mungkin kita coba next ya. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Pada sesi ini mungkin pada tahap tujuan pembelajaran ini yang tadi sudah Pak Toto sampaikan, yaitu ada capaian pembelajaran, di dalamnya CP ya. Kemudian kita mengolah lagi sampai turun menjadi instrumen-instrumen yang akan kita buat seperti itu ya, penilaian berhubungan dengan nah di backward design ini mungkin yang di pertemuan sebelumnya, di tatap masa sebelumnya sudah disepil nih mungkin sedikit oleh saya, itu tentang yang kedua itu konsep ada asesmen pembelajaran. Jadi setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita di konsep backward design ini
merumuskan terlebih dahulu asesmen pembelajaran. Nah, seperti apa nanti asesmennya nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, biasanya kita sebelum ke asesmen ini akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan, ya, seperti aktivitas pembelajaran apa, langkah-langkah pembelajaran. Nah, biasanya ini ada di tahap kedua kan Bapak Ibu ya, asesmen baru ketiga. Nah, ini backward design ini dibalik. Asesmen dulu, tujuan dulu, asesmen dulu, kemudian ke aktivitas. Mengapa seperti ini? Nah, kira-kira mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau berpendapat mengapa di konsep ini kita menggunakan backward design, Bapak Ibu? Atau backward design itu seperti apa sih? Apanya? Maksudnya apa sih Bapak dan Ibu? Saya lupa belum menanyakan itu. Mungkin ada yang mau berpendapat backward design itu apa? Atau maksudnya seperti apa? Boleh Bapak dan Ibu ini dulu berelaborasi terlebih dahulu. Oke Bu Fitri, yang resen boleh Bu dielaborasi Bu, backward design itu apa sih menurut pemahaman Ibu mungkin? Kepencet sebenarnya sih Pak. Mungkin yang malam itu deh, recordation itu pendekatan yang mengacu pada tujuan. Iya, betul, mengacu pada tujuan. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu dan lain, Bu Silvi atau Bu Imas, backward design. Sepertinya Bu Imas nih sedang panas-panasnya understanding by design katanya. Maka Bu, dielaborasi Bu pengalaman PPG-nya Bu. Mungkin ya Pak ini mah sepengetahuan saya saja. Backward design itu kan sama dengan understanding by design. Jadi si pembelajarannya itu kalau tidak salah salah satu yang sama dengan berdiferensiasi. Jadi si pemusatan pembelajarannya itu berpusat kepada siswa sebagai itunya. Jadi tidak berpusat kepada guru. Itu yang saya pahami. Agar si si tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan baik nanti di pembelajaran atau di akhir pembelajaran gitu. Seperti itu mungkin Pak. Sayangnya lagi puyeng. Iya Pak Tenun, Bu Imas. Aduh, Ya hapunten sami-sami dipupuyang Pak. deh ya. Ya ya mabokku modul. Lancar lah PPG-na Bu. Amin. Tenang ke aya nu cair Bu. Tempat tato terus serang mata. Aduh. Mungkin Bu Silvia betul memang tadi betul sekali ya. Menurut Bu Imas itu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau lebih berdiferensiasi. Nah, mungkin Bu Silvia ada yang mau menambahkan lagi atau Pak Eka, mangga boleh memanfaatkan IE lah mungkin untuk menambah-nambah informasi. Karena itu tidak salah ya seperti itu, karena pemanfaatan teknologi juga harus kita akui bahwa dalam proses pembelajaran sekarang teknologi informasi itu bisa didapat dalam waktu yang singkat gitu. Seperti itu. Mangga mungkin Bu Silvia kondusif Bu. Peri kemananya ya Pak Peri? Oh sepertinya karena Pak Eka, mangga Pak Eka boleh dielaborasi menurut Pak Eka backward design itu bagaimana Pak? Sakedik Pak, panginten, ieu mah Ya, Mamanawian. Jadi backward design itu yang pertama mengidentifikasi hasil yang diinginkan Pak. Langkah pertama adalah menentukan tujuan akhir pembelajaran, bukan konten dan bukan metodenya. Ketika hasil pembelajaran sudah ditentukan, maka metode dan materi pembelajaran dapat mengikuti tujuan akhir. Kemudian yang kedua, menentukan bukti pembelajaran yang memadai. Langkah kedua adalah pendidik menentukan metode penilaian dan tugas agar ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan terukur dengan jelas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar siswa beserta strategi dan metodenya. Demikian Pak.
Nah, hatur nuhun Pak Eka, tadi sudah dilengkapi dari menurut Bu Fitri, Bu Imas sudah betul dan dilengkapi lagi oleh Pak Eka bahwa backward design itu memfokuskan terlebih dahulu kepada proses penilaian yang akan kita buat sehingga tujuan pembelajaran lebih dimaksudkan dan diharapkan lebih terfokus. Ketika peserta didik sudah tahu kita akan menggunakan tes asesmen seperti apa kepada peserta didik, sehingga aktivitas pembelajaran pun akan lebih terukur. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba next lagi. Nah, mungkin ada yang masih bingung atau yang sudah ini tidak apa-apa, nanti kita sambil berjalan saja. Nah, kuncinya ada pada tujuan pembelajaran, kemudian kuncinya ini asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, tidak lupa juga pada tahap ini mungkin kita perlu mempertimbangkan ketika menggunakan asesmen ini kita perlu mempertimbangkan aset mungkin ya, aset based thinking yang sebelumnya atau di modul yang sebelumnya sudah kita pelajari seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, dari mulai di ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi maksud konsep ini yaitu seperti ini. Dari ujung kita mulai, dari akhir penilaian sehingga nanti akan bertemu dengan titik di mana yang akan kita memulainya. Mungkin agak sedikit rancu tapi tidak apa-apa, mungkin atau sulit dipahami, kita coba lanjut saja. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design ini berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kata kuncinya ini Bapak dan Ibu. Apabila biasanya kita mengajar mungkin membuat modul ajar atau RPP atau pada proses runtut mengajarnya kita lebih berfokus pada pendekatan atau proses pembelajaran yang seperti apa yang akan kita gunakan. Seperti langsung begitu membuat tujuan kita langsung membuat langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu mungkin ya. Langkah-langkah dibuat segala macam barulah di akhir kita membuat asesmen pembelajaran. Nah, ini berhubungan sekali dengan understanding by design. Untuk menunjang understanding by design, salah satunya yaitu dengan konsep backward design ini di proses pembuatan modul ajar atau RPP. Jadi understanding by design yang tadi dielaborasi oleh Bu Imas, itu lebih ke proses pembelajarannya mungkin ya Bu ya, yang lebih berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik, dan backward design ini lebih ke penulisan atau pembuatan modul ajarnya, susunannya seperti apa untuk menunjang proses pembelajaran gitu. Jadi merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design ini fokus pada tujuan akhir kebutuhan. Nah, nanti akan lebih jelasnya lagi di slide-slide selanjutnya. Nah, mungkin sudah pindah belum? Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu tujuan pembelajaran. Mungkin apa yang akan diketahui, dan biasanya kan di tujuan pembelajaran itu mencangkup apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Seperti ini nanti membuat kalimat gitu ya di tujuan pembelajaran itu kan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kemudian perlu menentukan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap ini mungkin sebagai contoh ini ada di fase B, yaitu elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Membuat tujuan pembelajaran ini bersifat spesifik menggunakan rumus, mungkin yang sedang PPG rumus ABCD sudah masuk atau yang lain mungkin sudah ini ya, sudah pernah mendengar rumus ABCD Bapak dan Ibu? A-nya mungkin apa, ada yang sudah ini Bapak Ibu sudah tahu mungkin atau pernah bertemu dengan ABCD itu apa ya kira-kira? Kalau seingat saya mah ingat A-nya saja, audiens kalau tidak salah. Nah, memang betul sekali ya Bu Imas, A-nya itu audiens. Nah, ini ketika membuat tujuan pembelajaran tentu kita akan tidak luput dari rumus ABCD dalam merumuskan pembelajaran. Kemudian
Nah, mungkin ada yang mau mencontohkan kira-kira ketika Bapak dan Ibu membuat tujuan pembelajaran seperti apa? Kira-kira jika dengan pengalaman Bapak dan Ibu membuat tujuan pembelajaran, mungkin ada yang mau mencontohkan yang pernah dibuat gitu tujuan pembelajarannya? Audiensnya itu kan peserta didik. B-nya itu apa ya? B-nya itu behavior. Behavior, Ya. Kemudian E-nya condition dan D-nya degree, nah, degree. kriteria. Mungkin ya ada Bapak dan Ibu yang mau mengelaborasi atau menyampaikan pengalamannya dalam membuat tujuan pembelajaran. Boleh dielaborasi. Pak Egi mungkin mau mencoba ketika membuat tujuan pembelajaran seperti apa? Peserta didik itu kan audiens ya. Nah, lanjutnya bagaimana? Mengapa Mas silapan namanya Dugi Pak? Siap. Kita lanjut saja dulu ya. Atau ada sedikit mungkin dari saya yang tidak luput dari ABCD itu, peserta didik ini merupakan audiens, memeragakan konsep gerak ini behaviornya yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, di sini ada, apakah ini sudah lengkap Bapak dan Ibu menyangkup ABCD? Nah, kita coba next saja dulu ya. Pak. Belum. Nah, siap. Menurut Dimas belum. Oke. Bu. Pindah belum ya? Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Tujuan pembelajarannya jika menggunakan konsep ABCD, yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kira-kira audiensnya yang mana Bapak dan Ibu? Peserta didik Pak. Behaviornya mungkin? Peserta didik yang memeragakan konsep gerak. Mendemonstrasikan, ya betul Pak Suparman. Iya, yang mendemonstrasikan satu, ya itu Pak. Nah, tadi C-nya itu apa Bapak? Oh, jadi behavior Gerakan. Ya, kondisinya yaitu rangkaian gerak senam irama. Ya, degree-nya adalah ya kondisinya ya Pak Ibu. Kondisinya gerakan senam irama yang kita kondisikan. Nah, degree-nya yang menjadi penilaian kita mungkin yang dilakukan dengan transisi yang lembut seperti itu. ABCD itu menyangkut konsep ini. Mungkin pasti Bu Imas ya nuju PPG biasanya sok panas, Pariki nuju panas-panas. Nah, iya ABCD. Siap, next ya Bapak dan Ibu. Nah, sudah pindah? Nah, pada sesi ini atau pada tahap selanjutnya, tadi kan tahap tujuan pembelajaran dan jangan lupa untuk memanfaatkan aset pada tahap tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran saya coba back dulu ya. Sebagus apapun mungkin kita membuat tujuan pembelajaran jika tidak disesuaikan dengan aset based thinking yang kita punya di sekolah, mungkin malah akan menjadi banyak kendala pada prosesnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, ketika peserta didik kita membuat tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Tapi pada prosesnya kita tidak punya sound system mungkin, atau bukan sound system ya, punya pengeras suara yang memadai, atau hanya menggunakan HP sementara sekolahnya ada di pinggir jalan, mungkin suara dari handphone. Itu akan menjadi kendala tersendiri mungkin. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Apalagi dalam tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu melakukan syuting bola basket sekian bola basket kondisinya dengan syuting jump shoot misalkan. Itu kan bola basketnya apakah ada, ringnya apakah ada, mungkin seperti itu. Nah, itu perlu dipertimbangkan untuk hal-hal teknis seperti itu karena itu berhubungan dengan aset yang akan kita manfaatkan. Lanjut lagi. Nah, di asesmen yang kedua, di tahap kedua pada proses backward design ini yaitu adalah asesmen pembelajaran. Maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Pada konsep ini, jadi kita harus sudah membayangkan terlebih dahulu atau sudah menyusun bagaimana kita
sebagai guru PJOK mengetahui peserta didik untuk berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita susun. Contoh pada fase B ini yaitu elemen terampil gerak, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik yang tadi mendemonstrasikan rangkaian gerak. Nah, lanjut. Nah, ada asesmen yang bisa menjadi udah pindah. Ada asesmen yang bisa menjadi pilihan Bapak dan Ibu seperti dalam menetapkan asesmen ini akan mempermudah tujuan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah membahas terkait asesmen pembelajaran juga Bapak dan Ibu itu nanti akan mencoba langkahnya bagaimana menurut Bapak dan Ibu asesmen yang bisa kita lakukan untuk tujuan dilakukan. Seperti di sini ada nah ini nih. Sudah tampil ya Bapak semuanya. Nah, ada 2 nih asesmen. Bisa menggunakan asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kemudian bisa juga asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Kira-kira pada sesi ini atau pada tujuan pembelajaran ini lebih cocok yang mana mungkin Bapak dan Ibu? Nah, itu disesuaikan saja. Apakah asesmen pertanyaan atau jawaban atau asesmen dengan menggunakan rubrik mungkin Bapak dan Ibu? Dan pada tahap ini karena di sini elemennya ada elemen terampil bergerak yang lebih tepat menggunakan Asesmen dengan menggunakan teknik rubrik itu. Menggunakan rubrik ya. Rubrik ya, Pak. Menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini ya, betul asesmen menggunakan rubrik. Nah, pada tahap selanjutnya setelah kita menentukan asesmen yang disusun tadi sudah jelas tadi menggunakan rubrik. Nah, kita baru masuk ke tahap aktivitas pembelajaran. Nah, di sini kan fase B elemen sudah bertemu capaian pembelajaran memang sudah disiapkan oleh pemerintah mungkin ini sudah ada di CP terbaru pun sudah ada yang 2024. Kemudian kita sendiri yang merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, baru ke asesmen pembelajaran. Mungkin memang saya juga di sini agak sedikit pusing agak sedikit pusing itu berubah dari kurikulum KI-KD ke kurikulum Merdeka karena biasanya di kurikulum Merdeka KI ke KD itu KD-nya itu kan suka ada beberapa KD ya Bapak dan Ibu. KI-nya apa kita kembangkan di KD, instrumennya beberapa. Nah, mungkin ini hanya diambil untuk hanya diambil satu contoh saja. Mungkin bisa ini juga mungkin disesuaikan untuk mencapai beberapa tujuan pembelajaran dalam satu modul. Kemudian, nah setelah itu ketemulah asesmen pembelajaran dengan rubrik menampilkan satu rangkaian senam irama. Nah, di tahap ini aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian dan tentu saja selaras atau align dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi harus sesuai dengan perkembangan dan selaras. Kemudian aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ada yang mau mengelaborasi Bapak dan Ibu apabila fasenya fase B, elemennya elemen terampil gerak, tujuan capaiannya seperti ini, tujuannya seperti ini, kira-kira aktivitasnya yang akan Bapak dan Ibu lakukan pada fase B itu kelas berapa ya Bapak dan Ibu? SD kelas 3 dan 4. Kelas 34. Oh, 34. Oh, iya. 34. Mungkin mangga Bapak dan Ibu. Nah, yang mengajar di kelas 3 dan 4 mungkin akan melakukan aktivitas seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi sambil berbagi pengalaman untuk senam irama. Boleh, mangga. Ada yang mengajar di kelas 3 dan 4 mungkin? Oh, SD mah semua ya, berarti semua kelas 1 sampai 6 kan? Tergantung jadwalnya, Pak.
Pak Riki kebagian Pak, Oh, kasih gambar maksudnya Pak. tapi kalau rasan 45 genep Pak, mohon. Hiji 2 tilu aku PNS Ya. na. Siap Aku Kang. senior lah Kira-kira Pak kelas Riki, alit mas. kira-kira Pak Riki bagaimana Pak? Misalkan akan menggunakan pembelajaran yang seperti apa apabila tujuan pembelajarannya itu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut. Asesmennya menggunakan rubrik. Kira-kira aktivitasnya akan seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan mungkin? Ya paling aktivitasnya belajar di ruangan ya. Maksudnya gimana Pak? Di belajarnya atau gimana Pak? Aktivitas apanya Pak? Maksudnya? Ya, proses belajarnya Pak. Proses belajarnya. Langkah-langkahnya Pak. Ya langkah-langkahnya paling menggunakan infocus Pak ya Pak. Buat contohnya gitu, contoh gerakan-gerakannya paling di ruangan ya, di kelas lah bisa menggunakan infocus. Siswa disuruh melihat dulu gitu Pak tayangannya, ditayangin dulu. Mungkin seperti itu Pak, terus nanti dites satu persatu gitu, atau berkelompok bisa di tesnya. Tapi fokusnya aman Pak, ada Pak? Gantian sama yang lain Pak. Nah, maksudnya kenapa saya kenapa mungkin bertes itu karena berhubungan dengan aset best thinking Pak tadi. Iya. Jangan sampai membuat rangkaian pembelajaran akan menggunakan infokus tapi pada proses pelaksanaannya malah menghambat mungkin proses pembelajaran gitu. Nah, tadi idenya bagus sekali karena memang karena saya abdi pamisnam meh gampil aya layar teh geuningan nu ageng teh geser-geser. Candak nonton gitu Pak ya. Terutan contoh langsungnya. Lihat contoh langsungnya. Mohon. Udah teh sekelas teh. Tahap udah berbagi pengalamannya. Nah, siap. Pada tahap ini, nah ini maksud dari backward design. Boleh sambil di screenshot mungkin jika diperlukan. Nah, pada tahap ini backward design ini ditekankan pada poin 3 agar RPP yang disusun atau modul ajar yang disusun adalah modul ajar yang berdiferensiasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Imas di awal. Menentukan tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku. Kurikulum yang Bapak Ibu terapkan pada satuan pendidikan. Jadi perlu diingat pada program PKGPJOK ini tidak memaksakan Bapak dan Ibu menggunakan modul ajar mungkin yang diuploadnya, apalagi di sesi lakukan. Mungkin yang diharapkan di sini adalah yang disesuaikan dengan satuan atau kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan KOS ya, kurikulum operasional sekolah. Kemudian pada sesi selanjutnya menentukan asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif yang seperti tadi. Kemudian sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Kemudian pada merencanakan konten pembelajaran atau merencanakan kegiatan pembelajaran ini perlu diperhatikan bahwa konten pembelajaran ini harus menyenangkan. Nah, kata kuncinya proses pembelajaran yang dilakukan itu harus menyenangkan, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras manajemen dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Belum pindah. Nah, langkah yang perlu diperhatikan selain yang 3 tadi, ada juga memperhatikan diferensiasi. Jadi selain yang 3 langkah awal tadi untuk membuat backward design ini, boleh ini di screenshot Bapak dan Ibu untuk melengkapi yang tadi, memperhatikan juga diferensiasi, kemudian memperhatikan juga pengembangan sumber belajar seperti sumber daya lainnya, fasilitas, termasuk sumber belajar itu ada buku yang digunakan. Kalau sekarang mah ada gampang ya, bisa pakai akses internet lah di Google, insya Allah ada gitu. Apalagi dengan IE cepat sekali.
kemudian menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Nah, menyusun rencana keselamatan mungkin di tatap maya sebelumnya sudah sedikit saya bahas bahwa sebagaimanapun kita menyusun proses pembelajaran, yang paling utama adalah keselamatan peserta itu tidak boleh luput dari pertimbangan kita sebagai guru PJOK. Kemudian, nah di sini kenapa desainnya mundur atau kenapa harus backward design? Di sini ada beberapa kata kunci, Bapak dan Ibu. Kenapa harus backward design? Ini bisa di screenshot juga nih. Pertama, memulai dari tujuan akhir. Kata kuncinya memulai dari tujuan akhir dan kemudian untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah ibu dan bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Mungkin memang di sesi ini agak sedikit rumit ya, agak sedikit dibalik-balik lagi. Kembali lagi, tujuan lagi, karena memang kita sedang sedikit merubah konsep atau yaitu tadi memulai dari tujuan akhir dulu. Merubah kebiasaan kita lah, kitanya sedang merubah kebiasaan kita dalam membuat modul ajar seperti itu. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensi peserta didik. Pada tahap selanjutnya, nah kita akan melakukan analisis, Bapak dan Ibu. Analisisnya seperti apa? Next. Nah, pada sesi ini ada beberapa pertanyaan reflektif. Ibu dan Bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi ini di Jamboard. Nanti akan saya coba kirim pertanyaan-pertanyaannya melalui seperti biasa agar mudah diakses menggunakan Padlet. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Pasti kita sebagai guru punya harapan peserta didiknya untuk mengikuti pembelajaran itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara Ibu dan Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus. Nah, ini 3 kata kunci ini, tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus, ini berhubungan dengan diferensiasi. Atau apa yang dimaksud dengan diferensiasi tadi itu. Kemudian jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Baik, saya coba share Bapak Ibu untuk linknya. Oh. Sudah ada Bapak Ibu, saya sudah kirim di WA, mungkin di sini juga saya coba share lagi link Padletnya agar mudah diakses dengan laptop. Nah, silahkan mungkin pada sesi ini Bapak dan Ibu menjawab 4 pertanyaan refleksi. Mungkin kita sepakati perlu waktu berapa menit, Bapak Ibu? 10 menit mungkin cukup atau 20? Kita coba dengan waktu 15 menit dulu saja ya, Bapak Ibu. Baik, saya coba gunakan timer. Baik, waktunya 15 menit dulu. Kita gunakan dulu 15 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan reflektif. Oh ya, saya coba screen. Nah, ini udah.
Mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini Pak Bu. Nah, apa namanya ini tuh? Note, sticky note. Nah, jadi ukuran kotaknya otomatis sebesar itu. Ukuran kotaknya otomatis. Kalau menggunakan kotak kan beda-beda ukurannya. Bisa menggunakan sticky note. Sticky note ini. Siap Pak, siap. Warnanya kalau nggak salah bisa diganti-ganti. Oh iya, mungkin karena kita baru menggunakan papan tulis ini, jangan lupa diberi nama Bapak dan Ibu, karena kalau nggak salah ini tidak otomatis ada namanya. Baik Bapak Ibu, mungkin bagi yang sudah menjawab yang satu bisa dipindahkan slide-nya ke 2, 3, dan 4 ada di sebelah kiri layar. Kalau di HP mah ada di atas kayaknya slide-nya. Kalau yang di HP. Kalau yang di laptop ada di kiri. Untuk ke pertanyaan nomor 2.
Sepertinya sudah ada yang masuk nih ke sesi 2, ke pertanyaan kedua. Boleh menggunakan yang sebelah sini Bapak Ibu. Nah, agar ukuran kotaknya. Nah, sepertinya sudah banyak yang menjawab. Mau langsung dielaborasi Bapak Ibu atau mau menunggu waktu habis dulu?
Waktunya sekitar 3 menit lagi. Saya coba rapihkan posisinya. Mungkin Pak Riki bisa pakai yang ini Pak. Nah yang sebelah sini kotaknya biar mengikuti alur, biar ngetiknya nggak keluar dari kotak Pak. Kalau yang kotak sebelah kanan mah itu mah harus disesuaikan kalau nggak salah. Kalau yang stick note mah yang ini yang kertas kayak ngelipet itu mah bisa menyesuaikan kotak hurufnya Pak. Baik, mungkin izin Bapak dan Ibu yang sambil mengerjakan ke slide berikutnya, mungkin kita coba bahas satu-satu dulu dari yang pertama mungkin ya. Kita mulai dari Bu Imas dulu. Mungkin Bu Imas kondusif Bu untuk mengelaborasi yang pertama Bu, pertanyaan pertama. Ya Pak, kedap. Oh siap. Yang pertamanya Pak. Yang slide pertama. Ya, yang slide pertama ya mungkin pertanyaannya apa yang Ibu atau Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak atau Ibu susun. Yang saya harapkan ya siswa itu dapat mengerti, memahami disiplin dan juga tertib dan juga mampu mempraktikkan setiap pembelajaran yang sudah disusun dan diberikan kepada peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang baik, mungkin seperti itu Pak. Siap, hatur nuhun Bu Imas sudah mengelaborasi Ya, sama-sama Pak. pertanyaan pertama. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain mau boleh resen mungkin kalau atau mau sesuai ini saja. Boleh lah atau yang sudah ini ada Pak Toto. Pak Toto kondusif Pak. Oke, sepertinya belum. Nah, Pak Riki mangga Pak. Oh, Pak, punten ada rada tetiasa lain lieur Pak siatna. nganggena anu ieu Pak. Nganggena anu kan aya warna bodas dipalikan nanti di hadapan huruf T.
tadi yang nganggenan anu di sebelahna, di sebelah kirina anu dihandapkeun gambar sapertos pulpen ieu Pak, kotak eta we klik. Mohon, ucas Atuh. acos wae Pak tos we ieu di Boleh di kolom chat, bacakeun. mangga. Mohon. Di situ juga nganggenan anu eta tiasa Pak, anu sebelahna Pak. Mohon, Anu Pak. kertas dilipat dah Pak. Oke. Siap. Pak Toto mangga Pak, mau mengelaborasi Pak. Pertanyaan pertama Iya. Pak. Masuk nih Pak. Masuk Pak, aman. Ya, apa yang ingin Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kami susun? Ya, harapannya siswa ini dapat merasakan manfaat gitu Pak, yang dirasakan dari pembelajaran yang disampaikan pada hari tersebut ya. Itu bisa dilakukan secara maksimal. Kadang-kadang si anak ini nggak mau dia melakukan aktivitas ya. Terjadi tadi pagi hari juga. Jadi karena entah dia ini karena badannya gemuk, entah karena dia itu memang lagi nggak mood gitu. Kadang-kadang saya juga heran juga yang lain aktif tetapi dia sendiri malah santai-santai aja, berulang kali diperingatkan, berulang kali ditegur gitu. Dia seenaknya saja gitu, seperti itu. Jadi dia tidak merasakan, sedangkan yang lain merasa happy gitu Pak, merasa gembira. Itu demikian Pak. Siap, atur nuhun Pak Toto atas elaborasinya. Oh, pengalaman yang luar biasa juga, mungkin tidak jarang ya Bapak dan Ibu kita mendapati situasi yang seperti dialami oleh Pak Toto, mungkin 1-2 peserta didik yang pada proses pembelajaran yang lain merasa happy dan kita harapkan semuanya ikut happy, ini 1-2 malah aduh mun bahasa Sunda mah kumanya Pak rada ngalonyeng. Aduh, memang itu apa ya, mungkin menguji kesabaran juga ya Pak ya dalam proses mengajar. Nah, disitulah kita sebagai guru PJOK mungkin harus lebih bijaksana dalam mengolah pembelajaran dan perlunya kreativitas dalam menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Kita kasih plus untuk Bu Imas dan Pak Toto yang sudah mengelaborasi. Kemudian siapa ya? Pak Anggi kondusif Pak? Siap Pak. Oke, siap. Mangga Pak dielaborasi Pak. Diam. Harapan saya setelah melaksanakan perencanaan yang pertama Pak, peserta didik mampu terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik dapat mampu meningkatkan pemahaman yang sudah saya berikan. Kemudian menjadi lebih mandiri dalam belajar. Seperti itu Pak. Siap. Atur Pak Anggi. Harapan Pak Anggi tadi meningkatkan pemahaman, menjadi lebih mandiri dalam belajar dan terlibat aktif. Betul sekali, itu menjadi harapan kita semua. Kita sekarang coba elaborasi Pak Egi, bolehlah Pak Egi kondusif Pak. Mengapa? Ya, mengapa dielaborasi Pak? Untuk yang pertama ya Pak, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Yang saya harapkan Pak, peserta didik diharapkan mengalami peningkatan dalam hal pengetahuan dan keterampilan setelah saya membuat perencanaan pembelajaran tersebut Pak. Mungkin itu Pak. Lebih meningkat pengetahuan sama keterampilannya Pak. Siap. Hatur nuhun Pak Egi. Nah, menurut Pak Egi ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lanjut lagi ke Bu Silvia. Bu, kondusif Bu. Mengelaborasi Bu. Ya Pak. Siap. Mangga Bu, dielaborasi Bu.
harapan saya mungkin Pak dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang telah direncanakan, yaitu siswa dapat berperan aktif, memahami konsep-konsep yang diajarkan, mandiri dan tanggung jawab, serta bekerja sama, kemudian berpikir kritis dan juga kreatif Pak. Siap Bu, hatur nuhun Bu elaborasinya. Nah, dilengkapi lagi oleh Bu Sylvia, yaitu ingin siswa berperan aktif, memahami konsep, kemudian mandiri tadi sama dengan Pak Anggi, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, berpikir kritis. Nah, ini sudah masuk ke profil pelajar Pancasila ya Bu, ada berpikir kritis dan kreatif. Baik, kita lanjut ke Pak Eka. Mangga Pak Eka, kondusif Pak, dielaborasi. Siapa? Kenapa? Siapa? Untuk yang pertama ini, sebagai guru tentunya saya memiliki harapan-harapan yang ingin saya capai, diantaranya yang tadi rekan-rekan jelaskan dalam proses pembelajaran, dan itu tidak hanya berfokus pada penguasaan materi saja, tetapi juga pada pengembangan diri siswa secara keseluruhan atau secara utuh. Demikian Pak. Iya, turun Pak. Jadi dilengkapi lagi oleh Pak Eka secara utuh ya, atau bahasa ininya mah holistik gitu ya Pak. Baik, hatur nuhun Bapak Ibu. Oh, Pak Riki juga sudah, Bu Fitri. Ya udahlah, kita coba elaborasi semuanya. Pak Suparman kondusif Pak untuk mengelaborasi. Oke, belum sepertinya Pak Riki. Mangga Pak Riki dielaborasi Pak. Mangga Pak, seperti sama hampir sami ya sareng Pak Anggi nembe janten. Jadi saya mengharapkan untuk peserta didik terlibat secara aktif ya Pak dalam kegiatan pembelajaran itu, seperti kolaborasinya, bekerja kelompoknya, dan aktivitas olahraga yang lainnya. Kan suka ada ya Pak sekarang misalkan materi voli, tapi ada anak yang tidak mau mengikuti karena tidak bisa gitu Pak, pengennya sepak bola atau apalah Pak gitu ya. Ya saya akan bisa mengikuti apa yang lagi di pembelajaran tersebut, dilakukan pembelajaran tersebut itu Pak. Itu Pak mungkin Pak bisa. Siap Pak Riki, hatur nuhun Pak. Nah, Ya, Pak. ini menjadi PR juga nih untuk kita semua ketika bertemu dengan peserta didik yang tidak mau atau tidak suka satu cabang olahraga atau satu materi yang kita ajarkan ya. Ajarkan, Pak, benar ya, Pak. Kadang Pak Riki sehat. Coba Pak. Sehati. Siap, mantap nih. Betul sekali ya, pengalaman-pengalaman di lapangan memang sering kita temukan seperti itu, dan pasti kita memiliki tujuan yang sama gitu, ke arah yang sama. Mungkin Bu Fitri kondusif Bu untuk mengelaborasi. Oke, sepertinya belum. Baik, kita coba ke slide kedua. Hatur nuhun Bapak dan Ibu sudah menjawab dan mengelaborasi di slide pertama. Luar biasa. Banyak sekali pengalaman mungkin yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu memfasilitasi pembelajaran. Lanjut ke slide kedua, ini ada Pak Eka Eldina, ini yang paling kiri. Kondusif Pak Eka. Boleh dielaborasi Pak? Siap, mangga Pak Eka. Ini. Untuk bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka atau peserta didik telah berhasil mencapainya. Untuk mengetahui apakah siswa telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang saya harapkan, saya dapat melakukannya dengan menggunakan asesmen atau penilaian yang efektif sesuai dengan yang saya harapkan. Demikian Pak. Siap, hatur nuhun PK. Nah, betul sekali, membuat asesmen itu harus efektif ya, asesmen penilaian yang efektif. Mengapa demikian? Karena apabila seperti tadi tesnya gerakan, kita membuat lembar pertanyaan, rasa-rasanya kurang efektif mungkin ya Bapak dan Ibu. Baik, lanjut ke Pak. Oh, ini yang paling ini, Pak Toto, Pak. Bolehlah Pak Toto belum, ada ya? Pak Toto, mangga Pak, dielaborasi Pak mungkin. Untuk pertanyaan slide kedua Pak, mangga. Iya,
Bagaimana cara mengetahui mereka telah berhasil mencapainya? Nah, saya yang ketahui itu pertama mereka telah berhasil melakukan rangkaian gerak yang benar atau tujuan dari pembelajaran yang benar. Yang terakhir adalah dari proses asesmen gitu. Ketika mereka diberikan asesmen, baik itu berupa gerak di lapangan, bentuk praktek atau maupun tulisan, atau juga dalam bentuk pertanyaan langsung, siswa itu bisa menjawab, itu Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Nah, betul sekali nih ada rangkaian gerak yang benar ya, karena bagaimanapun juga ketika kita membuat asesmen tersebut harus bisa yang tadi seperti mereka bilang bisa efektif untuk menilai atau untuk menjadi acuan penilaian kita bagi peserta didik. Mungkin pada sesi ini satu orang lagi saja, silakan Bapak dan Ibu siapa yang mau mengelaborasi ini karena harus ada sesi selanjutnya. Boleh resen mungkin Bapak Ibu yang mau mengelaborasi lagi. Atau, nah, mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk yang ini, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Mungkin Pak saya untuk mengetahuinya saya akan melaksanakan asesmen formatif dan asesmen sumatif jika diperlukan Pak. Asesmen formatif itu seperti kata Pak Toto tadi, tes lisan atau tes keterampilan seperti itu Pak. Siap, atur nuhun Pak Egi. Nah, mohon maaf mungkin pada sesi ini tidak diberi kesempatan semua, tetapi ada sesi selanjutnya. Tenang Bu Imas ya, di sesi selanjutnya Bu. Ini karena keterbatasan waktu, aduh jadi udah kieu. Nah, ada Bu Imas sudah ada. Nah, di sesi ini Bu Imas dulu abi mah hoyongna. Satajan kanu sanes mangga Bu ada elaborasi. Mangga siapa? Untuk yang pertanyaan ketiga, belum. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu atau Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kalau saya pribadi ya Pak, saya merasa kalau untuk pembelajaran saat ini sepertinya belum, karena saya belum menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi belum belum membedakan gitu, masih saya rasakan si anak-anak tuh masih sama lah gitu lah Pak, karena masih kena meraba-raba lah gitu, seperti itu Pak. Yang saya rasakan Pak, itu pengalaman pribadi saya seperti itu. Hatur nuhun Pak. Siap, atur nuhun Bu Imas. Nah, tadi Bu Imas sudah menyampaikan pengalamannya. Menurut Bu Imas belum nih, tapi kita coba ke Bapak dan Ibu yang lain nih. Ada Pak. Nah, Bu Silvia dulu lah. Bu Silvia kondusif tidak Bu mengelaborasi Bu? Iya, boleh Pak. Bu, dielaborasi Bu. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Mungkin iya Pak, karena dalam perencanaan pembelajaran yang saya susun, saya selalu berusaha mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Misal mengenai pembelajaran diferensiasi gitu Pak, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menyesuaikan metode, materi, dan tingkat kesulitan tugas agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswanya. Kemudian ada penilaian awal, mengintegrasikan minat siswa Pak, dan memperhatikan kebutuhan khusus siswa yang tadi, fleksibilitas dalam metode pengajaran. Saya merancang pembelajaran dan menggunakan metode pengajaran seperti misalkan visual gitu Pak, agar memenuhi berbagai gaya belajar siswanya.
Mungkin itu Pak. Iya, hatur nuhun Bu Silvia. Cukup panjang sekali penjelasannya dan memang tadi sudah memanfaatkan visual, berarti visual itu berhubungan dengan diferensiasi ya, menggunakan teknologi juga pada prosesnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau mengelaborasi lagi, satu lagi mangga Bapak Ibu, boleh resen lagi mungkin. Ada siapa ya? Pak Toto udah, Bu Imas. Oh, mangga Pak Toto, Pak Eka, Pak Egi, dan Bu Suparman. Siapa? Pak Parman. Oh, Pak Suparman, mananya? Pak Suparman. Oke, ada. Oh, ayat Ada. Mangga Pak, dielaborasi Pak. Ya, untuk jawaban ini mungkin ya, ini pengalaman saya karena di sekolah itu ada yang anak yang jalannya seperti ya ada berbeda lah sama yang lain. Mungkin dalam pembelajaran ini apalagi kita menggunakan fasilitas di lapangan untuk pembelajaran tari estafet. Nah, memang kita harus jeli juga karena walaupun itu kan hak dia untuk berolahraga juga, jadi saya menerapkan mungkin berbeda dengan yang lain. Ya, istilahnya ya yang itu yang berdiferensiasi ya. Jadi tidak memaksakan seluruh siswa untuk belajar estafet bola sambil lari, tapi yang itu ada yang satu memang jalannya seperti jalan terpincang, jadi kita gunakan metode yang lain agar terakomodir juga gitu. Siap, hatur nuhun Pak Suparman. Nah, itu betul sekali, yaitu pengalaman dari Pak Suparman dalam mengakomodir peserta didik. Nah, itu tadi sudah selain berdiferensiasi pada tahap itu ya. Pak Suparman juga sudah menerapkan pembelajaran inklusif ya. Sudah seperti apa ya materi-materi ya. Sebelumnya ya. Ya pada modul berapa ya Bapak Ibu yang ada pembelajaran inklusif itu. Nah, itu memang menjadi penting karena saling berhubungan, materi-materi yang kita pelajari di PKG PJOK ini saling berhubungan, sehingga betul sekali kita sebagai guru PJOK harus mampu mengakomodir setiap peserta didik apapun dan bagaimanapun mungkin kondisi fisiknya. Kemudian hatur nuhun, mungkin saya berikan aplaus dan kita semua berikan aplaus untuk yang sudah mengelaborasi dan sudah memberikan jawaban. Kita masuk ke pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Nah, pada sesi ini ada Pak Eka, Pak Egi, Pak Toto, dan Bu Imas. Mangga, silahkan mau siapa dulu mengelaborasi Bapak Ibu? Siap, mangga Pak Eka, dielaborasi Pak. Baik Pak, untuk yang pertanyaan terakhir ini mungkin saya melihatnya ini seperti seorang arsitek ya Pak ya. Seorang arsitek yang merancang sebuah bangunan, jadi sebelum bangunan itu sebelum membangun bangunan tersebut, arsitek sudah memiliki hasil dari atau blueprint rancangan akhir yang ingin dia capai. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK, guru memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai oleh siswa tersebut, Pak. Demikian, Pak. Siap, mantap sekali, filosofi sekali ini dianalogikan sebagai seorang arsitek Pak Eka. Betul sekali ya, harus memiliki tujuan akhir ya, itu gambaran apa yang akan dicapai. Kemudian mungkin mangga saya persilakan satu orang lagi Bapak Ibu untuk mengelaborasi, boleh raise hand saja langsung sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Atau mangga siapa? Ya. Siap. Siap mangga Pak Toto. Kalau yang dimaknai ketika menyusun pembelajaran dimulai dari capaian akhir. Nah, jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan, jelas saya ingin si anak itu bahagia, Pak. Sebab kalau tidak bahagia, bagaimanapun juga nggak akan enjoy mau kemana-mana juga gitu. Itu saja Pak, sederhana saja. Siap, atur nuhun Pak Toto. Nah,
tadi Pak Eka sudah menyampaikan seperti arsitek dan tidak lupa Pak Toto melengkapi pada prosesnya. Jangan lupa nih kita sebagai guru PJOK meninggalkan atau harus membuat perasaan bahagia pada peserta didik. Baik, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu, untuk kita semua pada sesi ini. Luar biasa sekali pengalamannya dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, pada sesi selanjutnya, masih loading. Nah, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu dan Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Bagaimana Bapak Ibu? Saya yakin pasti ini sudah ya, pasti insya Allah ini pasti sudah. Kemudian, nah setelah sesi ini, nah tadi ABCD, udah belum pindah ya. Nah, tadi tidak lupa dalam proses pembelajaran itu ada ABCD dalam tujuan pembelajaran, yaitu merumuskan audience, behavior, condition, dan juga degree. Nah, audience di sini adalah dalam hal ini adalah peserta didik. Peserta didik, unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik seperti mampu, peserta didik dapat melakukan, gitu kan. Nah, seperti itu. Behavior di sini yaitu perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya peserta didik dapat tadi A-nya audience, behaviornya itu memukulkah, menendangkah, menggiring, mengumpan, menahan serangan, dan lain-lain. Berbagai gerakan yang diharapkan. Kemudian kondisinya atau condition yaitu situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan seperti apakah dengan cara berkelompok, apakah dalam bentuk permainan yang disederhanakan. Nah, seperti itu. Kemudian degree di sini mau dengan kriteria apa yang harus dicapai pada level performa tersebut. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter. Jadi kalau kita buat satu kalimat, peserta didik A, behavior dapat dapat menendang bola dalam kondisi sejarak secara sendiri-sendiri mungkin kemudian dalam jarak 3 meter mungkin seperti itu. Bisa juga degree di sini lebih ke kriteria terhubung dengan rancangan penilaian di mana Bapak dan Ibu guru merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Oke, mungkin itu bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke analisis rancangan pembelajaran. Pada sesi ini ada Bapak dan Ibu nanti akan masuk ke ruangan breakout room. Mungkin di sini ada udah pindah belum ya? Oh, belum ya. Mohon maaf, belum pindah ya. Nah, nanti dibagi 3 kelompok, kemudian Bapak dan Ibu akan masuk ke sesi breakout room. Di sini waktunya 20 menit, tapi karena mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi, kita coba dulu dengan 10 menit mungkin Bapak dan Ibu. Pada sesi ini nanti Bapak dan Ibu mengisi lembar checklist. Nanti lembar checklistnya akan saya kirim melalui WA. Silakan nanti Bapak dan Ibu mengecek RPP yang sudah dikirim. Nah, untuk RPP-nya saya melihat di yang sudah mengirim, atau boleh nanti disepakati saja mau menggunakan RPP siapa yang akan ditelaah. Misalkan nanti di kelompok Pak Reki dan Pak Toto dan Bu Fitri, misal nanti di kelompok boleh RPP siapa yang akan diangkat atau dibahas, boleh dikirim melalui itu. Oke, untuk mengefisienkan waktu saya langsung saja masuk ke breakout room. Roomnya 3. Dua berarti ya. Breakout room. Baik, izin memasuki
breakout room dan berdiskusi tentang RPP. Boleh RPP siapa saja mungkin untuk dibagi di breakout room. Mangga silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room masing-masing. Pak Apasil, maaf untuk breakout room-nya, linknya di mana ya Pak? Oh, langsung di save udah Pak. Pak Eka mah di main room deh Pak. Pak Eka mah di room ini. Nanti ini teh ada yang harus pindah Pak Peri sama Bu Fitri Bu, mungkin di save dulu Bu. Oh Pak, ini Bu Fitri sama Pak Peri belum menyetujui untuk pindah. Maka di room ini teh ada Pak Eka, Pak Riki, Bu Imas. Ya, itu Pak. Pak Eka, Pak Riki, dan Pak Imas. Mangga silakan berdiskusi. RPP-nya mangga mau yang siapa? Silakan. Bu Imas asa atos asa talukot mah. Pak Riki ge atos ya? Pak Eka, Pak Eka tah Pak Eka atos. Acan tapi kalau rasa acan mun mangga teu nu saha Pak Mangga, Mas. Siap. Pak Eka atos. Mangga Pak. Pak Eka katanya. Pak Eka lah, bagus. Kita lihat. Mohon Pak Eka mangga. Izin lebat silakan sanes Bapak Ibu. Mangga. Eta sakatanan anu kanggo video 30 menit ya Pak. RPP-na. Oh, acan Pak, ieu mah masih RPP standar nu ku abi dianggo di sakola Pak. Oh, manawi teh sakatanan nu bade nu video gitu RPP video teh. Oh, mohon. Eta anu saha tuh anu atus manawi? Acan Anu Bu Imas. Abdi ge teh acan eta teh Pak. Sami abg teh acan Pak masih kene nu standar dianggo di sakola. Kan ke di pertemuan selanjutnya ada non sih namanya teh RPP yang sudah sesuai dengan backward design teh geuningan. Janten emang analisis salah nu ya. Mohon mangga nu aya we nya. Mohon nu Bapak we mangga. Anu abdi kieu panginten Bapak Ibu. Anu seperti biasa kita gunakan di sekolah. Yang pertama mungkin ada kompetensi inti seperti biasa, kemudian kompetensi dasarnya, ieu mah abdi nganggona anu ke-13 kan ya Bu. Margi kelas genep mah masa transisinya Bu ya. Mohon. Kemudian indikator tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah-langkah seperti itu pengen. Ketembilah sarang anu biasa ibu bapak anggo di sekolah pengen. Kami we pengen punya.
sadayana ku Pak Eka kelas di kelas 1 sampai kelas 6 ku Pak Eka atau lapin bagi 2. Dua rombel. Dibagi 2 gitu sareng Egi. Kaleresan Egi mah kan atau PPG. Janten anjeunna nyepeng anu AB. Janten sapertos kelas 1 kan kelas 1 AB dicepeng ku Kak Egi. Kelas 2 AB Kak Egi sareng kelas 4. Abis sisana anu 3 5 genep. Disilang pengitanya disilangnya. Silang. Mohon janten ieu heula naon namina teh ngejar heula Egi ngejar ieu heula naon 24 jam ya abdi mah kan cacan beugi. Ya kaleresan sakelas atuh raos. Teh sakelas kaleresan ayeuna. Mungke panginten palebah abdi kedah 24 kedah ngegang keluar manten mah Nah gitu mohon rugal tanya gitu engko itu. Oh. Aya PPG ka ayeuna ka ieu Bapak PPG lebat. Acan Pak, acan anu ayeuna teh mohon kaleresan kamari ku abdi ditinggal mah nembe dugi ka masa kerja 2017 Pak. Kaleresan abdi mah dapat dina kan 2018. Oh mohon. Teh acan kesana kan kamari teh mohon. Menawi aya susulan teh nya penting susulan. Amin. Bu Imas yang atasnya PPG atas Bu Imas. Nuju Pak. Nuju abi nu piloting 3. Oh di mana we Bu kampusnya? Abi di Adibuana. Oh. Bapak di mana Bapak? Abi di Semarang Bu, Unesa. Tapi gedengan tetanggaan oge nu hiji di tengah nu hiji di timur. Oh. Abi teh acan naon pisan ieu ge PPG aduh namanya modul hiji ge lieur Bu aduh itu ka dieu. Sami Bapak oge maksakeun bade ngayekeun jurnal oge. Tapi resepnya PPG ayeuna mah teu riweuh teuing gitu. Mohon ya ayeuna kaleresan we bentrok sareng PKG-nya dan rada ieu ge gitu. Oh. Eta hungkul. Da oge sami teh expect bakalan non sih kajaring ku PPG matak ngiringan PKG teh efek teh ya seperti itulah. Teh ieu kadinya nya Bu nya. Tacan P3K ayeuna kan. Abi mah alhamdulillah. Atos pami P3K mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah atos. Kah? Pariki mah nuju P3K deui. Bade terakhir Pak udah kumaha gagal wae abdi 2014. Oh. Mudah-mudahan atuh Pak milikna Pak ayeuna Pak. Tacan aya milikna wae da ngeringan mah di zaman CPNS 2018 ngeringan terasa tacan milikna panginten. Mohon sami panginten Pak abi oge milikna nu kamari. Ah gitu. Hari Ibu angkatan sabaraha Bu? Naonna P3K? P3K. P3K teh abi teh nu tahun 2002 anu P1 weh nu terakhir P1. Oh 2021. Nya 2021 2022. 2021. Nya nu eta. Kaleresan kan abi di swasta gitu janten alhamdulillah kamari nu kajaring pamenu ayeuna mah moal tiasa swasta da kadah nu negeri heula panan. Mangga tuh mana nu bade di dieuna RPP-na. Izin Bapak Ibu untuk format diskusinya atau kolom checklistnya ada di grup WA. Oh. Terus dikintun, jadi RPP-na ditampilkan ke Bapak dan Ibu melihat ada atau tidak kantun di checklist aja. Siap, nuhun. Mohon Pak. Siap Pak. Format. Waduh. Di isiana ku perorangan itu Pak, ku nyalira-nyalira ya di isiana teh. Ku abdi we panginten Pak. Bawa mangga tuh. Saja, mangga disepakati saja mangga didiskusikan Pak. Mohon mangga ku PKW tuh sakatana isiannya. Siap. Sakantana share screen juga.
Nah, Nah, gitu. gitu mohon. Mangga. Berarti ya teh kelompok 1. Mission RPP. Tujuan pembelajaran. Kami ningali dina RPP abdi mah. Kami aya di checklist gitu Pak maksudna. Mohon paminu aya di checklist saurna teh. Tujuan pembelajaran. Kela di notebook checklistnya di mana? Upah bisa sebut checklist mah ku hurupi we atuh Pak. Itu aja Bu. Mohon ku hurupi pamita aya ku huruf X panginten kitu. Siap Bu. Tujuan pembelajaran ada, keteranganna panginten. Keteranganna panginten nu mana Bu? Iya, lebet sih. Rupi nama Lebet kawinnya Bu, udah mau disetrap ya. mohon pada tidak ada benar dan salah di sini mah. Itu ya pangintennya punya. Assessment. Ada. Aspek kinerja, kesan kinerja, hijau. Aktivitas pembelajaran. Oh iya tidak ada.
Jadi lebih happier tenangnya. Izin mungkin Bapak Ibu waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang sudah kembali ke main room. Mungkin Pak Eka bisa stop share dulu Pak ya. Turnuhun Pak. Pada sesi ini Bapak dan Ibu mempresentasikan hasil temuan-temuan yang ada pada sesi diskusi yang tadi sudah dilakukan.
Mungkin waktunya setiap kelompok mungkin karena keterbatasan waktu dan mohon maaf mungkin sudah melebihi beberapa menit untuk menyampaikan presentasi sepertinya 2 menit cukup tidak Bapak Ibu atau terlalu sempit? Seininya aja Pak, enggak semua juga yang ada aja. Siap. Kan tadi ada 3 kelompok berarti mangga ada 3 yang presentasi ya Bapak Ibu. Mangga silakan mau kelompok siapa dulu Pak? Yang dipresentasikan lembar temuannya, lembar apa namanya? Yang Word-nya itu Pak, yang di-share screen-kan. Karena mungkin setiap kelompok nanti akan berbeda-beda menemukan ada atau tidaknya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah, Pak Toto. Siap. Mangga kelompok Pak Toto dulu. Mangga silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya, baik Bapak Ibu, analisis dari kelompok kami ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitri yang sudah menuliskan beberapa catatan, walaupun yang ditampilkan keterangannya belum terisi, ini mohon maaf ya, karena sesinya memang terbatas. Baik, untuk itu kepada Ibu Fitri kami persilakan. Minimal yang ini aja Bu, kita mah yang 3 aja, tujuan, kemudian asesmen sama aktivitas. Dipercepat aja karena waktu. Mangga Bu. Ya, siap Bapak, terima kasih kepada Bapak Toto yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk tujuan melihat dari RPP yang dari Bu Silvia itu menggunakan RPP 13. Dari tujuan pembelajaran, Bu Silvi ada empat tujuan, yaitu mengidentifikasi, memahami, yang ketiga sampai ke menerapkan, intinya seperti itu. Lalu untuk asesmen pembelajarannya, Bu Silvi menggunakan tes formatif dengan beberapa pilihan ganda, ganda. Lalu untuk aktivitas pembelajarannya, Ibu Silvi menerapkan beberapa permainan dalam bola voli. Seperti itu mungkin Pak, barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, sementara cukup aja Bu. Kita berbagi dengan yang lain. Siap, turun. Kelompok tadi Pak Toto, Bu Fitri, dan Bu Silvia ya. Mangga silahkan untuk kelompok selanjutnya mungkin bisa melanjutkan tentang memperhatikan diferensiasi atau 4 tahapan berikutnya lah, mangga. Boleh ini Pak, stop sedikit. Yap. Siap, turun kelompok, kita berikan aplaus untuk kelompok. Siap, kelompok siapa Pak? Pak Eka atau kelompok Pak Anggi, mangga? Siap, mangga Pak Anggi. Pak Eka, Pak. Pak Eka, mangga Pak Eka. Aduh. Siapa untuk mengefisienkan waktu. Apa? Udah deh, udah. Sini dedenya takut Om Banoy. Jadi yang Pak Riki mau menjelaskan Pak? Mangga Pak, mangga. Siap. Jadi mungkin Bu Imas mau menjelaskan Bu? Baik, untuk hasil temuan dari RPP, kebetulan RPP yang kami analisis itu RPP saya sendiri Pak. Jadi untuk melanjutkan dari yang RPP Pak Toto barusan sampai aktivitas pembelajaran ya. Nah di sini untuk tahapan backward design-nya memperhatikan diferensiasi dalam RPP yang saya buat sebelumnya itu belum ada Pak. RPP masih belum memperhatikan masalah diferensiasi. Kemudian mengembangkan sumber belajar itu sudah ada.
kemudian menyusun langkah pembelajaran sudah ada, serta mungkin yang terakhir ini menyusun rencana keselamatan itu belum tercantum Pak dalam RPP. Demikian Pak. Siap. Hatur nuhun Pak Eka dan kelompoknya ada Pak Riki dan Bu Imas ya. Baik, kita berikan aplaus mungkin. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau langsung saja ke kelompok selanjutnya? Baik. Kita langsung saja ke kelompok terakhir ya. Ada Iya, Pak. Masih, Pak. Anggi, Pak Egi, dan Pak Parman ya. Silahkan, Ya, mangga. Pak Parman, mangga di screen. Share screen, Pak. Di Abi ayah Pak, di Pak Parman ayah, mangga. Mangga. Mari di Pak Suparman. Di Abi ya banyak. Oh, bukannya ini celana, ini mah baju. Simpan lagi. Celana deh. Di Pak Yusuf. Atau saya Pak? Ya. Ada apa? Ada. Langsung dimulai saya Pak. Kami dari kelompok berapa ini? Dari kelompok Pak Suparman, Pak Egi, dan Anggi. Yang pertama ada langsung ke asesmen dulu aja Pak ya. Asesmen pembelajarannya, ada asesmen sikap, ada asesmen pengetahuan, dan asesmen keterampilan. Kemudian untuk aktivitas pembelajarannya ada Pak fakta dan prosedur serta praktik. Kemudian untuk memperhatikan diferensiasinya belum ada. Mungkin untuk selanjutnya mau Pak Parman yang menjelaskan. Lanjutnya Pak. Untuk mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya ada Pak, link YouTube dan buku ajar. Pangi, punten di stop kelas screen-nya. Mohon supadosi ku Pak Suparman di share. Nomor komplit. Turun Pangi. Oh iya siapa? Mungkin izin. Ya Pak. Ini PP yang siapa Pak Egi? Yang punya saya Pak. Oh Pak yang Egi, mangga. Yang nulisnya Pak Suparman Pak. Oh iya, mangga. Untuk presentasinya langsung ke bagian audiens saja Pak, ABCD-nya saja. Oh ya. Siap. Kalau yang audiens Pak. Nuhun. Ya Pak. Ya. Pak Egi udah. Kalau yang untuk audiens mau dikirim, ya. Holding. Ya udah tuh. Dikanapun Pak. Dikanapun Pak. Pak Parman, dikanapun. Boleh. Itu dikirim PWA dulu ke Pak Egi. Mau Pak sambil dijelasin Pak-nya. Siap, mangga di Sok, WA. Untuk A-nya audiens itu peserta didik, Pak. Untuk behaviornya itu pembelajaran penugasan pembelajaran penugasan. Untuk conditionnya menunjukkan kemampuan dalam memahami dan mampu mempraktikkan. Untuk degree-nya aktivitas untuk behaviornya pembelajaran penugasan dan menunjukkan kemampuan dalam memahami dan mampu mempraktikkan aktivitas berbagai latihan kebugaran jasmani. Untuk conditionnya aktivitas berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Aktivitas berbagai untuk latihan kebugaran jasmani, dan untuk degree-nya untuk menjaga komposisi tubuh ideal. Juga komposisi tubuh. Itu Pak. Ideal. Siap, hatur nuhun Bapak Ibu sudah menyampaikan hasil temuannya. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu pada sesi sebentar, mungkin saya izin
Tadi kita sudah sampai tahap ini, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melakukan presentasi. Nah, ini sudah. Kemudian pada tahap lakukan, di tahap ini Bapak dan Ibu menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan analisis pada sesi tadi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP. Bagi mungkin yang belum lengkap, silakan dilengkapi berdasarkan temuan. Nah, Bapak Ibu pun bisa melakukan analisis mandiri dengan menggunakan kolom yang tadi. Silakan menggunakan kolom yang tadi untuk menganalisis RPP Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian setelah selesai dan diunggah kembali tersebut pada penilaian aksi nyata di akhir paket modul ini. Kemudian perangkat tugasnya pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal nih dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Bapak dan Ibu diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata lainnya. Nah, pada sesi ini mungkin nanti Bapak dan Ibu setelah ini memperbaiki atau melengkapi RPP sesuai rangkaian backward design. Nah, setelah itu pada akhir sesi kita hari ini Bapak dan Ibu dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK sesuai backward design. Dan sesi terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Aduh, luar biasa sekali. Pada sesi ini mungkin tadi agak sedikit telat panas, tapi begitu panas pas lihat waktu, waduh, waktunya tinggal mepet-mepet gitu. Mungkin mohon maaf sebelumnya. Saya mengambil waktu agak sedikit mundur dan mungkin hampir 20 menit lebih. Mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi aktif dalam Tatap Maya kali ini. Untuk mengakhiri sesi Tatap Maya kali ini, mungkin silakan Bapak dan Ibu yang mau memimpin berdoa, mangga. Sebelumnya saya izin stop screen dulu ya. Ya. Tadi itu yang membuka teh Pak Toto ya Pak? Yap. Yap, mangga Pak Toto di ini lagi untuk Baik, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah akhirnya kita selesai juga pada sesi modul sesi 1.6. Dan pada hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Sesi foto. Yap, nuhun Pak Toto. Nah, yang kondusif mungkin Bapak dan Ibu kita sesi foto. Silahkan ada yang ini Pak mau ambilin foto Pak, mangga? Atau saya saja? Pagi. Siap pagi. Pak Riki biasanya tak Pak Riki. Sok, mana sok? Sok siap. Siap. Can Marunjo, Pak Eka, Pak Anggi. 1, 2. Kebarana. Atas Pak Tos. Oh. Gentos gaya Pak, gentos gaya. Ya, Mas. Siap, ayo lah. Pokoknya dianya. Ganti balik ya. Tos, bagus. Ya, turun Pak Riki. Izin mungkin saya untuk mematikan dulu recording.